Biografi Kiai Cholil Al-Bangkalani. Muhammad Cholil atau biasa dipanggil Kiai Cholil Bangkalan. Lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Beliau ialah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, Madura. Beliau telah menghafal Al-Qur petik terbalikan dan memahami ilmu perangkat Islam seperti nahwu dan saraf sebelum berangkat ke Makkah. Beliau pertama kali belajar pada ayahnya, Kiai Abdul Latif. Lalu belajar kitab Awamil, Jurumiyah, Imriti, Sulam al-Safinah, dan kitab-kitab lainnya kepada Kiai Kafal, iparnya. Kemudian beliau melanjutkan belajar pada beberapa kiai di Madura yaitu Tuan Guru Dawu atau Bujuk Dawu dari Desa Majaleh, Bangkalan, Tuan Guru Agung atau Bujuk Agung, dan beberapa lainnya sebelum berangkat ke Jawa. Ketika berada di Jawa, beliau belajar kepada Kiai Muhammad Nur selama 3 tahun di pesantren Langitan Tuban, Kiai Asyik di pesantren Cangaan, Bangil Pasuruan Kiai Arif di pesantren Darussalam, Kebon Candi Pasuruan, dan Kiai Nur Hasan di pesantren Sidogiri Pasuruan, dan Kiai Abdul Basar di Banyuwangi. Setelah belajar di Madura dan Jawa, beliau berangkat ke Makkah. Beliau belajar ilmu kira petik terbalik as-sab'ah sesampainya di Makkah. Di sana beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar Khatib dari Bima, Syekh Muhammad Khotib Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi, dan Syekh Ali Rahbini. Kiai Cholil pun menikah dengan seorang putri dari Raden Ludrapati setelah kembali dari Makkah. Dan beliau akhirnya menghembuskan nafas pada tahun 1925. Selama hidup, beliau telah menuliskan beberapa kitab yaitu Al-Mat Asis Syarif, Al-Silah fi Bayan Al-Nikah, Sa'ada Ad-Daraini fi As-Salati, Ala An-Nabi As-Sakolaini, dan beberapa karya lainnya. Teladan dari Kiai Cholil Al-Bangkalani. 1. Pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Kiai Cholil ialah seorang yang selalu berusaha dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Hal ini terbukti saat di Jawa, Cholil tak pernah membebani orang tua atau pengasuhnya, Nyai Maryam. Beliau bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan. Beliau juga bekerja menjadi pemanjat pohon kelapa ketika belajar di kota Banyuwangi. Dan beliau menjadi penyalin naskah kitab Alfiyah Ibn Malik untuk diperjualbelikan ketika belajar di Makkah. Setengah dari hasil penjualannya diamalkan kepada guru-gurunya. Setelah pulang dari Makkah, Kiai Cholil bekerja menjadi penjaga malam di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Beliau selalu menyempatkan membaca kitab-kitab dan mengulangi ilmu yang telah didalaminya selama belasan tahun.